Mulai bos. Mulai ini Pak ya sekarang ya? Sudah. Oh sudah. Sudah kita catatkan. Biar lagi Pak. Ya. Ayo bos. 18 ya. Oh, ya itu. Plus ya. Plus. Kenyang. Plus. Biar simulasi gimana Pak? Dinkes. TKK. Apa bedanya dia dengan ada dinkes? Apa namanya? Pasti yang pengurangan kawasan umum simulasi gimana? Simulasinya itu. Sudah kita bikin juga. Usulan dan kecamatan kurang mau melantai siapa? Oh iya, cuma ya Pak Heri, apa kaitannya dengan itu? Apakah bisa menyiapkan Sing itu datanya. fasilitasinya? Ya kalau umpamanya kita mau melatih kasih pembangunan di masing-masing kelurahan, kaitannya dengan untuk penguasaan terkait dengan data kumuh ini, Pelatihan ya? kan Belum dianggarkan 2018 ya. Itu masuk Reza berarti 2019. 12 sih. Pelatihan. kalau perubahan bisa dapat 2018. Oh bisa, ya Pak nanti. Iya. Iya. Bisa. Ini Bu Dini pernah ngomong saya juga. Ya, bisa. ben ngeleng Lomba Mas itu Iwan tuh. lomba bisa. Ya. Kan tidak makan waktu Perubahan. banyak. Bisa. Bisa. Lomba di Ini masalah koleksi bakaran. Kebetulan tahun ini kita membuat master plan dari kita. Kita lagi seperti Ada di Bapeda. Bapeda ya. Baru usulan. Ya. Disamakan ini K3 gimana? Ya. Distandarisasikan. usulan standarisasi mas. Oh ya. Oh ya. Oh, disamakan sing K3 itu nggak bisa Pak? Yang K3 kemarin itu bisa toh? Ya kan kesadaran masyarakat sama gitu. Ya. Coba nanti saya tahan. Ya. Ini usulan apa ya? Oh ya. Mbak. Usulan standarisasi ke bangku itu. Mbak. Medit ini apa ya? CSR. Berbagai kesehatan tadi ada pembinaan, akses sanitasi, ini juga CSR ya. CRC sama Basnas bisa ya? Basnas bisa ya? Basnas sanitasi bisa ya? Basnas ya. Bisa Pak ya? Tapi khusus Pembiayaan lingkungan. Ya. Ya. MBR. MBR ya? Bansos. Baik namanya Kayaknya masih hanya bisa. 31 ya Bisa. masih ya. Masih ini yang kaitan tadi ya. Kawasan sudah tersentuh itu ya. Sudah hanya tahun ini tahun kemarin juga belum sampai Itu Bapeda aja. juga ini nanti dikaji kan ya di BPKD. Ya untuk yang itu Pak Iwan, yang kawasan yang squatter ya, itu kan Squatter. memang membentang dari Rejo Padan. Winangun Selatan, Kedung Sari, ya. Tidar. Ya. Nah, ini kan kebetulan ada di deliniasi kumuh. Jadi kalau itu gimana ya? Jadi dilema saya ini. Kalau udah diselesaikan nanti tetap tidak bisa nol. Iya. Mau diselesaikan banyak urusannya. Ini kan jadi Kalau PT KAI lebih sulit daripada BBS atau PSDA memang. Jadi mereka baru sangat-sangat semangat sekali untuk menggali asetnya itu. Tapi kalau BBS atau PSDA agak moderat dengan kita. karena punya rencana. Ya, mereka mereka radikal. Itu yang jadi repot. Ah, Yang 2 tahun itu cepet ya. Baik, nampaknya kecuali satu sudah terjawab semua ya, bukan saya sudah terurai. Nanti kita kawal
itu kalau tidak salah kan salah satu dari output berdasarkan buku panduan itu dari Bangkim itu kan salah satunya keluarannya di samping dokumen RP2 KPKP juga ada perda atau perwal Pak. Oh, iya. Perwal kumuh. Nah ini Perkim sudah merencanakan itu apa gimana Pak? Kita baru menyusun untuk SK terbaru kumuh. Itu nanti setiap tahun akan kita evaluasi setiap ya 2 tahun atau tangan itu nanti akan kita. Penyusunan naskah kamu kapan? Ya mulai kita susun tahun ini. Tahun ini ya? Ya mulai kita. Penyusunan naskah 2000 tanpa anggaran bisa. Ya coba. Bisa datanya dari kami sudah. Ya datanya udah ada. Mengeskakan saja. Ya datanya udah ada dari RP2 KPKP kerjasama dengan Pak Kati. Oh ya, perda masih gimana? Iya kan kalau perda ini kan mengikat dua sisi ya, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, dan memang pertama itu berdasarkan saya konsultasi dari pusat. Memang kalau pusat itu gini Pak Iwan, mintanya itu perda, tetapi kemudian saya diskusi dengan Pak Dedi maupun Bu Dini lebih arahnya kepada perwal. Jadi maksudnya dengan adanya Lebih mudah, perda ini kan semuanya stakeholder yang terkait dengan itu kan harus berkomitmen gitu. Di regulasinya sangat kuat. Ya. Tapi kalau umpamanya perwal itu kan kalau dari sisi jenjang hukum itu kan lebih tinggi. Tapi memang perwal itu pertama butuh waktu, ada NA, ada Oh itu perda, NA iya perda. perda. Ya. Itu kan macam-macam seperti itu, terus butuh biaya banyak juga. Nah, Lagian kalau- makanya kemudian Bu Dini memilih Perwal. Ya saya sih monggo saja mana yang lebih efektif. Artinya bahwa roadmap apa yang sudah disusun di RPJMD bahwa 2019 100 itu benar-benar terkawal gitu loh Pak. Jadi jangan sampai kemudian luput. Nah mungkin yang jadi persoalan ya itu tadi sepanjang yang saya sampaikan tadi, Rejo Winangun Selatan, Kedung Sari, Tidar Selatan. Kalau ini memang tidak terselesaikan, ya selamanya tidak bisa nol. Nah, mungkin bisa nol, ya paling hitam di atas putih, semacam berita acara entah fakta integritas atau kesepakatan itu baru kemudian kita bisa mengenolkan. Artinya dari sisi penghitungan kami dari kotaku bisa membuat nol itu bisa, tetapi kan faktualnya di lapangan kan tidak, wong nyatanya belum ditangani masih seperti itu. Nah, kepengen kita itu ya di hitungan ya kumuhnya hilang, faktual di lapangan juga hilang Pak. Tidak hanya menghitungan tapi nyatanya di lapangan masih ada lah, itu kan. Nah itu Pak. Itu Pak. Itu PR kan. Kalau ya konsekuensinya kalau nggak bisa terselesaikan ya sudah, jadi tidak nol. Alasannya karena bukan kewenangan kita. Udah mau sendirian. Udah mau sendirian Pak. Boleh konco. Sengaja Tapi nggak apa-apa. Nanti kami ya yang mendengar saya ya saya sampaikan kepada Tentunya itu Pak. Ya itu anggaran juga, anggarannya juga dikawal. Itu juga. paling pas nyambung itu ada apa kan ada Kita bahas anggaran kan ketemu di dalam. terus laki-laki semua dipanggil Mas. Dan saya rela ya Mas. Tapi kalau dipanggil Mas Dewi belum tentu. Mungkin salah satu. Buku terakhir Pak, Bu. Bentar saya. Oke. Di hasil tadi saya belum melihat kira-kira yang menyelesaikan akses masih ada 3,95 untuk sanitasi itu siapa nanti? OPD-nya mana? DKK. DKK ataukah Perkim juga ataukah PU juga ataukah kelurahan juga? Semuanya akhirnya. Artinya kalau nanti memang di masing-masing posisi tadi sudah ada hitung-hitungannya ini ya, hitung-hitungannya 2018 ini 2017 sudah ya,
2017 sudah kita misalnya tinggal 3,95%. Ya. Kemudian di 2018 ini mau kita selesaikan berapa persennya. Kemudian nanti di 2019 semuanya harus 0. Ya, artinya sudah 100%. Jadi tidak ada akses. Kalau misalnya di kelurahan A itu hanya butuh 10 akses, berarti 10 akses cukup. Di kelurahan B 20 akses, 20 akses. Artinya nanti di dalam proses diskusi renjanya itu sudah mulai mengerucut nanti di kelurahan mana saja yang aksesnya masih belum 100%. Ya, jadi kita bahas 2017 sudah berapa, 2018 targetnya berapa, 2019 nanti di diskusi renjanya itu sudah harus KPKP ada. Ya. Dimulai di Pak Muhammad. Terima kasih. Terkait BABS itu sebenarnya kalau kemarin ada wacana, lalu kita kalau membuat regulasi yang ketat dari pimpinan sampai ke kelurahan. Contohnya gampang sebenarnya, kalau warga mau mengurus KTP dan angka lain, kalau belum masih BABS tidak dilayani, itu mungkin seperti itu masalahnya. Itu sebenarnya itu bisa efektif, tapi kalau Syarat pengantin baru harus memiliki jamban. itu ada syarat Ayo. baru harus memiliki jamban. BABS tidak dilayani. Ayo. Gerakan bisa kalau gerakan, tapi kalau cuma himbauan itu saya Itu di berlaku 2020 ya. Itu berlaku 2020. Karena kan target kita 100% kan 2019. 2020. itu masalahnya nanti kalau ada kalau di sini ada pimpinan kalau ada Pak Joko memutuskan saya berani. Mungkin saya tambahin untuk sanitasi ini untuk yang tadi yang 100 untuk sanitasi BABS itu memang di Kota Tegal sudah seperti itu. Jadi orang misalnya mau nikah itu ya memang ditanya punya jamban buat tidak begitu. Bahkan ada perbankan itu di Pekalongan itu Ya. kalau mau minjem kredit sudah harus punya jamban. Safety tank, ya. Nah itu sebenarnya kalau di kota lain sebenarnya sudah Ya, komitmen kita murid dulu. Berapa? Mungkin bisa dicontoh juga bukan hanya perwal atau ternyata ada juga perdes. Itu contohnya di Batang. Di Batang itu ada perdes bagi yang bercerai atau menikah itu harus membuat sumur sapana. Itu tingkat desa aja punya perdesnya. Apalagi di tingkat Saya sebenarnya ya di Grobogan Barat itu sudah dari BABS Kota Magelang di Kolej bagaimana? Karangannya juga sudah karangannya. Ada juga yang bupati yang pakai slogan ojo ngising sembarangan. Kalau kita ini belum ada. Coba nanti kita berkas ya dengan DKK dan ini menyangkut politik kita berdiri juga. Jadi demikian ini yang dan dari kami, Bapak Ibu yang menghormati, terima kasih sekali sudah memberikan masukan yang sangat berharga di forum ini. Semoga ini menjadi dapat ditindaklanjuti dan bisa menjadi amal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.